Indramayu, Fokus Pantura anggota Komisi 7 DPR RI, Haji Bambang Hermanto, Baher, bersama Kementerian Energi Sumber Daya Alam dan Mineral, ESDM, terus mendorong capaian hebat energi dengan migrasi dari energi konvensional ke energi baru terbarukan, karena dinilai lebih ramah lingkungan dan tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca atau polusi udara. Adapun salah satu implementasinya adalah program penerangan jalan umum tenaga surya, PJUTS, di wilayah Kabupaten Indramayu, yang diresmikan di salah satu titik yakni Desa Tumaritis, Kecamatan Haur Gelis, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Senin, tanggal 3 Juli tahun 2023. Agenda peresmian yang dihadiri, PLT Sekda Indramayu, Aib Surahman dan unsur Forkompinkem Haur Gelis serta para kepala desa berikut sejumlah tokoh masyarakat, merupakan wujud keberhasilan dari kerja bersama guna kepentingan masyarakat dengan memanfaatkan program PJUTS, yang sebelumnya diakomodir melalui program aspirasi politisi Partai Golkar Dapil 8 Jawa Barat, yang akrab dengan sapaan Baher. Baher mengatakan, PJUTS adalah salah satu dari perwujudan kerjasama antara Komisi 7 DPR RI dengan Kementerian ESDM, yang diakomodir melalui program aspirasi, yang bertujuan untuk peningkatan keselamatan, karena dengan adanya penerangan jalan yang baik dapat berkorelasi dengan keselamatan pengguna jalan. Selain itu, penggunaan PJUTS diharapkan dapat meningkatkan efisiensi budgeting keberlanjutan untuk penerangan jalan umum. Dikatakannya pula, dari total usulan PJUTS tahun anggaran 2022 adalah sebanyak 300 titik. Dalam SK baru terrealisasi 87 titik dan untuk jumlah susulan PJUTS tahun anggaran 2023 dari sejumlah usulan 655 titik. Dengan kuota 350 titik per anggota, progresnya telah terbit SK tahap 1, yaitu sebanyak 320 titik yang akan realisasi pada periode Juni-Juli tahun 2023, sedangkan untuk program kerjasama lainnya adalah pasang baru listrik, PBL, secara gratis yang pada tahun lalu sudah merealisasikan ratusan titik dan untuk tahun ini sudah mengusulkan sekitar 1.100 titik PBL yang tersebar di wilayah Kabupaten Indramayu dan Cirebon. Tangan yang meriah. Ya, saya kira hari ini alhamdulillah kita sudah melaksanakan serah terima ya, salah satu program aspirasi dari Komisi 7 yaitu penerangan jalan umum tenaga surya, di mana PJUTS ini tahun 2023 kita sudah terrealisasi 87 titik dari 350. Masih ada sisa dan itu nanti akan kita pasang selanjutnya, dan di tahun 2023 ini kita sudah mengusulkan sesuai dengan alokasinya itu ada 500 titik dan nanti kita akan sebar di beberapa desa di wilayah Kabupaten Indramayu dan Cirebon sebagian. Kalau jumlah per titiknya berapa Pak? Ya, satu titik. Maksudnya apanya? Enggak, jumlah unit per titiknya. Satu titik ini kan satu unit itu terdiri dari panel, lampu, dan tiang. Kemudian ada instrumen yang lain. Ini merupakan program daripada aspirasi Komisi 7 DPR RI bekerjasama dengan mitra kita, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Ada pertanyaan yang lain? Lanjut. Untuk di Desa Tumaritis sendiri diberi berapa titik Pak Dewan? Memang Karang Tumaritis ini kebagian 6 titik karena memang alokasi kita ini kan terbatas sesuai dengan anggaran yang sudah kita siapkan. Jadi per anggota itu ada 350 titik untuk tahun kemarin, dan tahun ini ada 500 titik alokasi per anggota yang saat ini kita sebar sesuai dengan dapil daerah pemilihan saya, itu di Indramayu dan Cirebon. Selain PJUTS, upaya-upaya aspirasi lain yang berkaitan dengan SDM? Ya, saya kira PJUTS ini salah satu programnya, ya. Nah, tetapi yang lain juga masih banyak. Salah satunya lagi adalah bantuan pasang baru listrik, yang seperti kita sudah ketahui bersama. Tempo hari kita juga melaksanakan peresmian di Desa Sukamelang, kalau nggak salah itu Kroya, ya, kita sudah merealisasikan ratusan titik di sana
Dan tahun ini kita juga mengusulkan itu kurang lebih 1.100-an titik yang kita sebar di Indramayu dan sebagian di Cirebon. Di tempat yang sama, Direktur Renbang Infrastruktur EBTKE Kementerian ESDM, Hendra Iswahyudi, mengatakan, komitmen pemerintah untuk EBT ditargetkan pada tahun 2025 bisa mencapai 23%. Baik untuk listrik maupun non-listrik dan untuk skala nasional tahun ini baru mencapai kisaran 12%. Adapun skala percepatan capaian tersebut untuk listrik Kementerian ESDM konsen pada RUPTL-PLN, sehingga untuk pembangkit listrik yang akan dibangun disesuaikan dengan klaster EBT itu sendiri seperti panas bumi, energi angin ataupun tenaga surya, yang perhitungannya disesuaikan dengan RUPTL tahun 2021 sampai tahun 2030. Hendra menambahkan, setiap raker selalu dibahas tentang percepatan target EBT karena sudah menjadi komitmen pemerintah dalam hal ini Presiden RI, kemudian pihaknya bersama Komisi 7 di Senayan sudah dibahas terkait EBT. Terlebih Komisi 7 juga sudah berinisiatif untuk menyusun rancangan undang-undang tentang EBT tersebut. Untuk itu mohon dukungan semua pihak, agar tercipta iklim yang kondusif agar proses tersebut dapat segera terwujud. Baik, jadi bauran energi terbarukan, komitmen pemerintah ini di tahun 2025 ini kan setidaknya 23%. Ini energi mix secara nasional ya, baik untuk listrik maupun non listrik, termasuk bahan bakar. Karena di bahan bakar kan kita punya program bahan bakar nabati. Kalau di listrik memang kita sudah inventarisir. Kalau di listrik, kalau secara total, secara nasional kita memang baru berkisar sekitar 12,sekian%. Memang perlu effort lebih, percepatan. Untuk di sisi listrik memang Pak Menteri sudah concern dengan RUPTL-nya PLN ya. Jadi pembangkit yang akan dibangun ini sudah dihitung klaster dari panas bumi atau dari air atau dari angin atau dari tenaga surya, ini sudah dihitung dari tahun ke tahun sampai RUPTL 2021-2030. Nah, selama ini memang setiap raker maupun RVP ya, karena pemerintah sudah komit dengan percepatan bauran EBT ya, selain menjadi komitmen dari Bapak Presiden dari beberapa pertemuan COP sampai ke G20 kemarin kan, jadi kita sudah punya roadmap menuju net zero emission, transisi energi menuju net zero emission. Tentu saja di Senayan dengan Komisi 7 ini akan tetap menjadi prioritas. Terlebih saat ini Komisi 7 sudah menyampaikan hak inisiatif untuk menyusun rancangan undang-undang energi baru dan energi terbarukan. Ini sudah dibahas melalui panja, timnya, daftar inventarisasi masalah, yang mudah-mudahan ini bisa dikejar untuk dipercepat sehingga bisa diterbitkan untuk segera implementasinya. Jadi berbagai dukungan pemerintah, berbagai hal kolaborasi antar KL bagaimana memberikan iklim yang kondusif agar percepatan EBT ini bisa terrealisasi. Demikian kru Fokus Pantura yang bertugas. Robi Cahyadi dan Jaya Mulia melaporkan dari Indramayu.